Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buru tahun 2024, resmi diikuti oleh 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang profil 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Buru 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru resmi menetapkan 4 pasangan calon yang akan bertarung dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru tahun 2024. Keempat pasangan calon tersebut diantaranya adalah Amus Besan dan Hamsah Buton, Ikram Umasugi dan Sudarmo, Muhammad Daniel Rigan dan Harjo Udanto Abu Kasim, serta Abdul Aziz Hentihu dan Gadis Siti Nadia Umasugi. Berikut profil 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan bertanding pada Pilkada Kabupaten Buru tahun pemilihan 2024. Mustafa Besan, atau Amus Besan, lahir di Kubalahin, pada 2 Juni, tahun 1973. Amus Besan merupakan kader Partai Perindo, yang pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Buru, periode 2017 hingga 2022. Sebelum menjabat Wakil Bupati Buru, Amus Besan merupakan anggota Polri. Dalam karir kepolisian, ia pernah jabat Panit Tipikor Bareskrim Polri, dan Kasat Narkoba. Suami dari Mariam Nuraini Solisa itu, memulai pendidikannya di Sekolah Dasar SD Negeri Kubalahin, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri Namlea, dan menamatkan pendidikan di SMA Negeri 1 Namlea. Setelah itu, ia menempuh gelar S1 Sarjana Hukum di Universitas Muslim Indonesia. Amus Besan, memulai karir sebagai anggota Polri dari tahun 1994, hingga tahun 2017. Di tahun 2017, ia mendampingi petahana Ramli Umasugi sebagai calon wakil bupati pada Pilkada Buru 2017. Keduanya kemudian terpilih untuk masa bakti periode 2017 hingga 2022. Pada tahun 2019, atau 2 tahun setelah menjabat, Amus Besan mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi calon pimpinan komisioner KPK. Ia membuat surat pernyataan ke Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK yang ditandatanganinya di atas Meterai 6000, tertanggal 17 Juni 2019. Dalam surat pernyataan tersebut, Amus menyatakan, apabila terpilih sebagai pimpinan KPK RI, dirinya akan melepaskan jabatannya sebagai Wakil Bupati Buru. Amus juga menyatakan tidak menjalankan profesi lain selama menjadi anggota KPK, dan melaporkan harta kekayaannya. Amus saat itu lolos seleksi tahap awal, namun seperti diketahui, dari 10 nama yang lolos seleksi tahap akhir, nama mantan anggota Polri itu tidak ada. Sebelum mengajukan diri maju Pilkada Buru tahun pemilihan 2024 ini, Amus sempat bertarung di pemilihan legislatif pada Februari 2024, sebagai anggota DPR RI Dapil Maluku. Dalam pencalonannya itu, ia gagal terpilih sebagai legislator. Namun, kegagalan itu tidak membuatnya patah semangat. Amus tetap teguh melanjutkan karirnya dengan mencalonkan diri sebagai Bupati Buru tahun 2024. Ia menggandeng Hamsah Buton sebagai calon wakil bupatinya. Keduanya diusung oleh Partai Perindo, Partai Hanura, Partai Demokrat, dan Partai Bulan Bintang. Terima kasih. Sehubungan dengan tema kita pada hari ini, strategi pembangunan keadilan dan berkelanjutan menuju Kabupaten Buru yang maju dan sejahtera. Sesuai dengan visi misi kami, saya menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Buru bahwa saya dan pasangan saya sebagai calon bupati dan wakil bupati, kami siap menjalankan semua amanat dari rakyat Buru. Apapun yang kami lakukan demi kemaslahatan, kehidupan, dan pengembangan ekonomi masyarakat Kabupaten Buru. Yang terakhir, saya menyampaikan pesan
lewat pantun saya ini. Ada sebiji roda pedati, bentuknya bulat daripada besi. Jika sudah waktunya pemilihan bupati, jangan salah pilih, nanti salah sendiri. Untuk itu, pilihlah pasangan amanah Amus Hamzah untuk Kabupaten Buru menjadi sejahtera dan aman, damai, tentram. Saya menghimbau kepada Bapak, Ibu, Saudara, seluruh warga masyarakat di pelosok Kabupaten Buru. Mari kita jaga kesehatan. Mari kita mendoakan pasangan amanah ini. Semoga Bapak Ibu sekalian bersama kami pasangan amanah sehat walafiat. Di hari H kita akan coblos pasangan amanah dan menanti hari pelantikan bupati dan wakil bupati demi untuk mengangkat harkat derajat, martabat serta kesejahteraan masyarakat Bupolo. Demikian yang dapat saya sampaikan pada closing statement pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Yang Mulia penyelenggara KPU, Bapak-bapak para finalis, Bapak-bapak Ibu para pimpinan instansi vertikal horizontal dan seluruh warga masyarakat. Baik, yang waktu hadir Bapak bersama. selesai. Terima kasih. Terima kasih. Hamzah Buton, lahir di Jikumerasa pada 16 Juni tahun 1980. Pria berlatar belakang pengusaha ini memulai pendidikan di SD Negeri Jikumerasa, kemudian SMP Negeri 2 Buru Utara, dan SMK Al-Hilal Namlea. Hamzah Buton berpasangan dengan Amus Besan sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Buru. Paslon yang mendaftar paling awal di kantor KPU Buru ini mendapat nomor urut 4 berdasarkan pengundian nomor urut yang digelar oleh KPU Kabupaten Buru. Ikram Umasugi, lahir di Sawah, pada 5 Desember, tahun 1972. Ikram Umasugi menamatkan pendidikan di SD Negeri 2 Namlea, SMP Negeri Savana Jaya, SMA 1 Buru, dan S1 Sti Arta Budi Iswara Surabaya. Ikram Umasugi memiliki rekam jejak cukup panjang di dunia politik Maluku. Ia merupakan politikus PKB dengan menduduki jabatan Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kabupaten Buru 5 periode, yakni 2003 hingga 2008, 2008 hingga 2013, 2013 hingga 2018, 2018 hingga 2022, dan 2022 hingga 2026. Ia juga tercatat menjadi anggota DPRD di Kabupaten Buru selama 3 periode, kemudian di tahun 2016, terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku. Jabatan tersebut dipertahankan selama 2 periode. Bahkan, pada Pileg 14 Februari 2024 lalu, ia kembali terpilih di bangku legislatif, untuk periode 2024 hingga 2029. Namun, ia telah mengundurkan diri dari anggota DPRD Maluku terpilih tersebut, karena maju sebagai calon bupati, pada Pilkada Kabupaten Buru, tahun pemilihan 2024. Dengan menggandeng Sudarmo sebagai calon wakil bupatinya, keduanya diusung oleh PKB, PKS, dan PAN. Baik, kita ketahui bersama bahwa dalam menghitung rumus untuk mendapatkan anggaran pendapatan dan belanja negara dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah. Itu artinya bahwa saya pastikan ketika pasangan ikhlas akan terpilih, kita akan memberikan pemerataan keadilan di seluruh Kabupaten Buru hingga keadilan ini akan merata bagi semua orang. Terima kasih.
Sudarmo lahir di Lamongan, Jawa Timur, pada 8 September tahun 1970. Nama lengkap dan gelarnya adalah H. Sudarmo SP MSI. Sudarmo adalah calon anggota DPR RI Dapil Maluku dengan membawa nomor urut 3 dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS pada pemilihan legislatif Februari 2024 lalu, namun gagal terpilih sebagai legislator. Sudarmo menamatkan pendidikan di SD Negeri Gumantuk, SMPN Sukodai, SMAN 2 Lamongan, S1 Universitas Patimura Ambon, dan S2 IPB Bogor. Sudarmo pernah jabat Ketua Organisasi Ikatan Keluarga Mahasiswa Palapa, anggota Komsat Paperta Unpati, anggota Himpunan Mahasiswa Hama dan Penyakit Tumbuhan Unpati, kaderisasi Lembaga Dakwah Kampus Unpati, anggota Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Maluku, Ketua Umum Dewan Pengurus Ranting Partai Keadilan, Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Maluku, Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Maluku, Ketua Majelis Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Maluku, anggota Departemen Bapilu Bidang Wilayah Dakwah Indonesia Timur Dewan Pengurus Pusat PKS, Ketua Departemen Pemenangan Pemilu dan Pilkada Bidang Wilayah Dakwah Indonesia Timur Dewan Pengurus Pusat PKS, dan anggota Majelis Tablik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku. Ia berpasangan dengan Ikram Umasugi sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Buru 2024. Paslon yang dikenal dengan akronim Ikhlas ini mendapat nomor urut 2. Daniel Rigan adalah sosok yang sangat dikenal di Kabupaten Buru. Ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang berkomitmen dan berdedikasi untuk memajukan daerahnya. Sejak lama, Daniel telah aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan di Kabupaten Buru, menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemilik nama lengkap Muhammad Daniel Rigan, atau MDR itu, merupakan suami dari artis Indonesia, Bella Sophie. Daniel Rigan lahir di Namlea pada 21 Juni tahun 1973. Ia berusia lebih tua 13 tahun dari istrinya, Bella Sophie. Sebelum menikahi Bella Sophie, Daniel sempat menikah dengan Iren Priscilia. Daniel menyelesaikan pendidikannya di SD Inpres Jikumerasa, SMP Negeri Jikumerasa, dan SMA PKBM Ristek Nusantara Jaya Jakarta, alias Paket C. Daniel pernah jabat Ketua DPD Laskar Merah Putih Kalimantan Timur, dan Sekjen DPP Laskar Merah Putih. Saat ini, ia menjabat sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Buru. Sebelum terjun ke dunia politik, MDR merupakan pengusaha tambang batu bara. Selain batu bara, MDR pun memiliki banyak bisnis yang digeluti, baik sendiri, maupun bersama sang istri. Sebagai seorang calon bupati, Daniel berfokus pada sejumlah program utama yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program-program tersebut mencakup peningkatan akses pendidikan, perbaikan infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM. Daniel percaya bahwa dengan memajukan sektor pendidikan dan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dapat lebih terjamin. Di samping itu, Daniel juga dikenal sebagai pemimpin yang sangat mendengarkan dan dekat dengan warganya. Ia sering turun langsung ke lapangan untuk berdialog dengan masyarakat, mendengarkan keluhan dan aspirasi mereka. Hal ini menunjukkan komitmen Daniel untuk menjadi pemimpin yang transparan dan akuntabel. Tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, Daniel juga menaruh perhatian besar pada pelestarian budaya dan lingkungan. Ia mengusung berbagai inisiatif untuk menjaga kelestarian hutan dan lingkungan alam Kabupaten Buru, serta mempromosikan budaya lokal agar tetap lestari dan dikenal luas. Dengan menggandeng Harjo Udanto Abukasim sebagai calon wakil bupatinya, Daniel Rigan siap membawa perubahan positif bagi Kabupaten Buru. Ia percaya bahwa dengan kerja keras dan kerjasama semua pihak, Kabupaten Buru dapat mencapai kemajuan yang lebih signifikan dan berkelanjutan. Pasangan Muhammad Daniel Rigan dan Harjo Udanto Abukasim diusung oleh Partai Gerindra dan Nasdem. Baik, dari semua pembicaraan kami bertiga,
kami berempat, 60% saya melihat keputusannya itu berada di pemerintah pusat. Karena Pak Ikram, Pak Amos dan juga Pak Aziz ini rata-rata pernah menjabat, tetapi mereka selalu mengatakan bahwa mereka tidak bisa punya keputusan apa daya tangan tak sampai. Oleh sebab itu saya pikir ke depan untuk 2024, maka mandat yang mendapat rekomendasi daripada Presiden Prabowo Subianto. Sehingga kalau untuk urusan ke pusat, saya pikir mungkin mandat lebih tepat menyelesaikan urusan itu. Dan saya kira ini menjadi catatan penting bahwa kalau 6-70% urusannya tidak bisa diputuskan di sini di pusat, ingat, kita punya jalur, kita punya relationship untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Dan itu ada pada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hardjo Udanto Abu Kasim, lahir di Ambon, pada 8 September, tahun 1969. Ia adalah politisi Partai Gerindra, yang berlatar belakang seorang dokter. Memulai pendidikannya di Sekolah Dasar SD Negeri 5 Tawiri, Hardjo Udanto Abu Kasim kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 2 Surabaya, dan menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 1 Surabaya. Setelah lulus dari SMA, ia melanjutkan S1 Pendidikan Dokter Umum di Universitas Yarsi Jakarta, dan S2 Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tahun 2000, dan selesai tahun 2005. Hardjo Udanto Abu Kasim, pernah jabat Ketua Majelis Ratibul Wal Asmaul Husna Safinaul Usro Namlea, periode 2022 hingga 2024. Ia mendampingi Daniel Rigan sebagai calon wakil bupati, dan mendapat nomor urut 1, berdasarkan pengundian nomor urut yang digelar oleh KPU Kabupaten Buru. Abdul Aziz Hentihu, lahir di Wolu, pada 18 Agustus, tahun 1975. Aziz Hentihu menyelesaikan pendidikan di SD Negeri Dulah Ngadi, SMP Negeri 1 Tual, dan SMA Negeri 1 Tual. Selanjutnya kuliah Strata 1 di Universitas Airlangga Surabaya, tahun 2000, dan selesai tahun 2003. Aziz Hentihu adalah anggota DPRD Provinsi Maluku, periode 2019-2024. Sebelum menjadi anggota legislatif, Hentihu merupakan pegawai negeri sipil pada pemerintah Kabupaten Buru, yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Buru, dan juga Kepala Bapeda Buru. Kemudian pensiun dan menjadi anggota Dewan. Saat ini, Aziz Hentihu jabat Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Maluku, periode 2021 hingga 2026. Selain itu, Aziz Hentihu juga pernah jabat Sekretaris DPW P3 Provinsi Maluku, Ketua DPC P3 Kabupaten Buru, Wakil Ketua KNPI Provinsi Maluku, Wakil Ketua KNPI Kota Ambon, Wakil Ketua IKMI Provinsi Maluku, periode 2020 hingga 2025, Presidium Majelis Wilayah KHMI Provinsi Maluku, periode 2021 hingga 2026, dan Penasihat Kadin Provinsi Maluku, periode 2020 hingga 2025. Sebelum mengajukan diri maju Pilkada Buru 2024, Aziz sempat maju di Pileg pada Februari 2024 lalu, dan mendapatkan suara terbanyak perolehan suara tertinggi dari semua caleg partai politik provinsi di Kabupaten Buru, dengan raihan suara 8.017 suara, namun kalah tipis akumulasi suara gabungan Kabupaten Buru Selatan, dengan kader internal P3 Dali Syarifuddin. Perolehan suara Dali di Kabupaten Buru hanya mendapat 7.180 suara di bawah suara Aziz, tetapi di Kabupaten Buru Selatan,
Dali meraih 1.263 suara, sehingga menang akumulasi dan meloloskannya ke DPRD Provinsi Maluku. Pada Pilkada Buru 2024, Aziz maju sebagai calon Bupati Kabupaten Buru. Ia berpasangan dengan Gadis Umasugi, dan keduanya diusung oleh Partai Golkar, P3, dan PDI Perjuangan. Alhamdulillah, kami basis memastikan bahwa kami siap mewakafkan waktu, tenaga, segalanya lillahi ta'ala untuk tanah Bupolo yang kita cintai ini. Olehnya itu, di tangan basis Bapak Ibu semua yang ada di tanah Bupolo ini, kami pastikan bahwa kami akan membuka akses lapangan kerja. Kami akan menyiapkan modal usaha untuk ibu-ibu. Kami akan siapkan modal usaha untuk milenial. Kami akan siapkan penambahan alokasi dana desa sampai dengan 120 juta. Kami akan memastikan di 10 kecamatan akan ada layanan puskesmas keliling. Kemudian ada yang namanya basis ampu, biaya sekolah gratis SD SMP untuk siswa yang tidak mampu. Insentif pemangku adat dan tokoh agama minimal 1 juta 1 bulan. Kemudian yang paling penting, menaikkan dan memastikan menyelesaikan TPP ASN secepatnya setelah pelantikan bila Allah ijabah. Kemudian satu lagi, bagi adik-adik kita, teman-teman kita yang sempat mengabdi sebagai tenaga PTT, akan kami lakukan analisis kebutuhan yang sudah mengabdi puluhan tahun, belasan tahun yang dipulangkan saat ini, tetapi namanya ada di pangkalan data, maka kami akan memanggil kembali untuk sesuai dengan kebutuhan akan mengabdi kembali. Penutup, pemimpin adalah pelayan, pemimpin bukan tuan, pemimpin bukan penguasa. Kami pasangan basis siap memimpin dengan tenang, sejuk. Waktu Anda selesai, terima kasih. Gadis Siti Nadia Umasugi, lahir di Katapang, pada 18 Juli, tahun 1995. Gadis Umasugi menamatkan sekolah di SD Negeri 2 Namlea, SMP Negeri 1 Namlea, dan SMA YPIP Petojo, Jakarta. Putri sulung mantan Bupati Kabupaten Buru Ramli Umasugi ini, pernah jabat Bendahara AMPI Provinsi Maluku, Ketua Bapilu Golkar Buru Selatan, dan Ketua Umum Al-Hidayah Kabupaten Buru. Pada pemilihan umum legislatif tahun 2019, gadis terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku untuk masa jabatan 2019 hingga 2024. Srikandi Partai Golkar ini lolos terpilih sebagai anggota DPRD Maluku dengan mengantongi sebanyak 20.576 suara dari Dapil 2 yang meliputi Kabupaten Buru dan Buru Selatan. Selain meraih suara terbanyak dari seluruh caleg se-Provinsi Maluku, gadis Umasugi juga tercatat sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku termuda. Saat dilantik menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku pada 16 September 2019 lalu, usianya baru 24 tahun. Dengan mendampingi Aziz Hentihu sebagai calon wakil bupati, paslon yang mengusung tagline Bikin Bae Bupolo ini, optimis ke depan akan membawa perubahan besar untuk pembangunan Kabupaten Buru di masa mendatang. Berdasarkan pengundian nomor urut yang digelar KPU Kabupaten Buru, pasangan calon Aziz Hentihu dan gadis Umasugi mendapat nomor urut 3.